Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam ini ya, saya sengaja membuka untuk konsultasi masalah keluarga karena sebenarnya tema kita itu tentang masalah perceraian atau masalah talak. Jika ada yang kaitannya dengan masalah tersebut ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan bisa bertanya juga lewat telepon langsung di 0812 281 85131 di 0812 281 85131. Bisa juga lewat WA, nanti dari studio bisa kirim langsung ke WA saya. Kaitannya dengan masalah keluarga, perceraian ataupun hal yang lainnya. Monggo dari Zoom terlebih dahulu bisa dahulukan dua penanya langsung. Bismillah. Baik Ustaz. Ya. Silakan Ukhti Tia dibuka mic-nya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ingin bertanya. Ya, Anak iya. kan sudah ngaji alhamdulillah dan sekarang aktivitas di rumah. Terus udah berusaha buat doain sama ikhtiar buat sampein yang baik gitu, yang sesuai sunnah kan. Tapi kalau mama kan gampang terpengaruh dari lingkungan sini. Anak udah ngomongin baik-baik kalau misal kalau emang amalan tanpa ada tuntunan dari Rasulullah itu bakal ketolak kan, Ustaz? Iya. Jadi mama jawab gini, jadi di dunia ini ngapain katanya gitu. Terus anak bilang ya ikutin sesuai tuntunan Rasulullah gitu. Terus mama masih bingung gitu. Jadi terus kalaupun mau diikutin gitu omongan anak, mama takut diomongin sama teman-teman ngajinya gitu yang di sini. Soalnya di sini ada pengajian rutin gitu, kayaknya bid'ah gitu, Ustaz. Jadi Ana udah bilang kalau wanita tuh enak baiknya di rumah dan setiap subuh tuh rutin buat sholat di majelis taklim khusus muslimah di situ ibu-ibu. Jadi Ana minta mama suruh di rumah aja, jangan ikut-ikut gitu, Ustaz gitu. Karena udah tahu hukumnya. Tapi mama masih belum nerima gitu, Ustaz. Mohon penjelasan pencerahannya gitu, Ustaz. Mungkin langkah atau cara nasihatinya diperbaiki nanti. Coba pelan-pelan ya. Karena orang tua kan memang sudah pegang tradisi sejak lama. Coba suara dari mana nih? Bisa ada namanya Nur Khalifah, bisa dimatiin mic-nya dulu, please. Ya. Jadi sebenarnya kendalanya itu pada orang tua belum bisa menerima karena coba nanti dikoreksi ya cara dakwahnya. Ya, cara dakwah bisa diperbaiki pelan-pelan, mungkin kalimatnya diatur, kondisi ketika nasihati itu bagaimana. Dan perhatikan juga orang tua punya teman-teman yang dia mungkin itu sulit berubah. Kadang kita sulit untuk ya menyatakan suatu pendapat karena memang keadaan beliau gitu. Padahal beliau sudah punya tempat pengajian. Mau suruh beralih, kita belum kasih solusi. Mau ngaji di mana? Apa cuma ngaji di rumah online gitu? Sebagian orang tidak cocok dengan ngaji online. Mungkin kalau untuk generasi muda iya gitu ya. Tapi kalau untuk yang biasa dengar kajian, pengen langsung dari ustadznya, pengen langsung ada di masjid, pengen langsung dengar dari pemberi tausiah, dia akan sulit nerima seperti itu. Maka saran saya, coba diperbaiki cara dakwanya saja. Ya, kita sudah punya semangat, sudah bagus, tapi caranya mungkin yang perlu pelan-pelan gitu. Mungkin masalah yang bid'ah tadi mungkin bisa dipending terlebih dahulu ya. Masalah amalan yang tidak ada tuntunan tadi.
Karena ini masalah riskan, penuh resiko. Kalau ini sampaikan di awal, saya yakin 99% itu sulit nerima. Beda kalau kita dekati dengan hal yang orang tua itu senangi dulu. Ya, orang tua senangi dulu, yaitu kita lihat, oh orang tua itu senang tanya tentang amalan ya, oh dia senang lakukan puasa sunnah ya. Mungkin ingatkan dia dulu untuk puasa. Ya, sambil kita terus perbaiki akhlak, perbaiki diri kita gitu. Jadi jangan serang dulu dari masalah yang notabene itu nanti ditolak. Saya nilai kurang tepat di sini. Karena kalau masuk dari situ tidak kita ajukan yang lainnya dulu. Seperti tadi masalah ibadah, masalah yang orang tua itu senangi, ya. Dia akan sulit menerima. Coba aja materi yang pas dulu untuk dia, jangan dulu sampaikan materi yang berat-berat seperti bid'ah. Nah, ini bisa ditunda terlebih dahulu ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi dari Zoom, monggo. Ya, silakan Aat untuk dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada nggak bisa di zaman Nabi yang orang tuanya berpenghasilan haram dan gimana sikap Nabi? Pertanyaannya, orang tua berpenghasilan haram terus? Ya, ada nggak kisahnya di zaman Nabi yang sama kisahnya, Ustaz? Kisah spesifik. Kisah spesifik saya belum bisa sebutkan ya. Tujuannya apa ini, tanya gini? Bagaimana sikap Anda, Ustaz? Terus? Itu aja, Ustaz. Orang tua berpenghasilan haram. Yang saya tahu cuma fatwa ulama dulu ya. Jadi kalau mau tahu cerita spesifik saya belum bisa jelaskan. Kalau tanya fatwa ulama saya bisa sebutkan. Gimana? Ustaz. Apa? Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Iya. Satu pertanyaan lagi. Iya. Boleh tidak kita membeli sabun cuci muka dari racikan dokter yang non-Islam? Boleh. Terus? Oh iya, Ustaz. Makasih. Iya masih boleh. Itu aja, Hukumnya Ustaz. mubah ya. Allah ibarik fiik. Baik, bisa baca di chat satu dulu. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar istri itu tidak perlu tahu mengenai jumlah pendapatan suami? Saya kurang setuju ya. Boleh saja dan tidak haram kalau istri tahu gitu loh. Mungkin ada perkataan atau pendapat yang lainnya, tapi kalau sekadar menanyakan saja tidak ada masalah. Ya, dari sisi haramnya tidak ada. Hukum asalnya mubah, boleh untuk menanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Baik, Ustaz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Ana mempunyai ayah tiri dan sekarang hubungannya dengan ibu Ana sedang tidak baik. Ya. Ayah tiri Ana itu KDRT dan berselingkuh, Ustadz. Ibu Ana sempat mengajukan bercerai tapi beliau tidak mau. Dan ibu Ana memikirkan adik Ana. Kalau nanti bercerai takutnya jadi tidak bisa bertemu dengannya lagi. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya ibu Ana lakukan, Ustadz? Jazakallah khair. Suaminya harus taubat dan tahu kesalahan dirinya gitu. Kalau itu KDRT, dia juga harus perbaiki diri berarti. Jika ini tidak bisa dilakukan, nah baru ujung-ujungnya tidak ada perbaikan ya. Kalau memang jalan terbaik untuk pisah berarti. Dan itu jalan terakhir kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi dan istri tidak bisa bertahan untuk itu. Wallahu a'lam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara Allah menolong hambanya yang sangat ingin menikah, namun terkendala ada utang riba pada keluarganya, bukan dirinya pribadi? Ya, tergantung di sini masalah utang itu nanti lihat ada utang jatuh tempo, ada utang yang
masih bisa ditunda ya. Kalau memang utang jatuh tempo, terus saja tentu saja utang lebih didahulukan daripada misalnya tadi ya keinginannya untuk menikah. Karena jatuh tempo. Tetapi kalau masih bisa ditunda, walaupun itu utang riba, dia masih bisa ditunda ya, dia bisa dahulukan menikah baru kemudian memikirkan utangnya tadi. Wallahu alam. Bagaimana ikut kajian liqa Ustadz? Ya, tergantung dari ini ya, ilmu yang diberikan dalam liqa tersebut. Kalau ilmunya memang dari orang yang berilmu, yang mumpuni ilmunya, mengajarkan kepada orang yang berada dalam liqa, maka tidak masalah. Tapi kalau yang mengajarkan adalah orang yang bermasalah, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Guru. Oke. Ustaz, ini mau nanya, Suaranya berbunyi. kalau guru honor, Ustaz, kalau ketika terlambat itu apakah tetap harus dibuang uangnya ketika guru honorer itu mendapatkan Sebentar. Sebentar Bu Guru, ini ada suara agak ini. Oke, diulang ya Ustaz. Iya. Nih, ini guru honorer. Guru honorer kalau seandainya terlambat mengajar, apakah dia harus mengeluarkan uangnya ketika guru honorer itu digaji dari dana bos? Guru honorer digaji dari apa, Bu Guru? Dana bos, uang bos. Ya, uang bos terus. Kalau ketika terlambat mengajar, apakah yang terlambatnya itu dibuang seperti PNS, Ustaz? Masuk uang haram. Jadi kalau misalnya dia terlambat gitu ya? Gitu, terlambat mengajar. Kan kadang juga ada toh kayak gitu. Karena kan gajinya dari uang bos itu, Ustaz. Uang bos itu kan di pemerintah. Iya sih, hukumnya sama seperti dia layaknya ya PNS ya, yang telat, yang uang itu ya tidak hak untuk dia, tidak berhak untuk dia dapati gitu. Oh, karena dan dapat gajinya dari dana bos nabi gitu. Iya, kecuali kalau mungkin ada dari bantuan lain selain uang pemerintah, boleh dia manfaatin. Oke. Ustaz, kemudian gini, kalau seandainya saya terlambat mengajarnya karena terlambatnya karena ada tamu atau kegiatan upacara, apakah itu tetap masuk uang haram, Ustaz? Saya harus mengeluarkan juga. Kenapa Ibu sebut haram? Halo, Ustaz? Iya, halo Bu Guru. Kenapa disebut haram tadi? Enggak ada suaranya. Enggak ada suara, coba cek. Ya Allah, rajul. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya Bu Guru kedengar? Gih. Ya. Itu tadi, Ustaz. Kalau seandainya saya terlambat mengajar, masuk ke kelas, dikarenakan ada tamu dari orang tua murid atau tamu yang lainnya, atau karena ada kegiatan upacara bendera hari Senin, apakah keterlambatan itu harus saya keluarkan, Ustaz? Tidak, karena itu uzur Bu, dan itu kepentingan, dan itu kaitannya juga dengan sekolah. Oh, nggih. Iya. Ustaz, satu lagi nggih. Nggih. Membaca surah Al-Ikhlas kan 10 kali itu katanya dibangunkan rumah di surga. Iya, dibangunkan rumah di Itu surga. membacanya Iya, kapan, betul. Ustaz? Terus? Membacanya itu waktu kapan atau terserah atau satu Terserah, hari? satu hari juga bisa, sekali-sekali juga bisa gitu, yang penting baca 10 kali. Kalau zikir itu nggak termasuk itu, Ustaz, ya? Masuk Zikir lah. setelah sholat itu. Karena di situ tidak disyaratkan waktunya ya. Maka kalau dihitung, misalnya zikir pagi 3 kali Al-Ikhlas, zikir petang 3 kali sudah 6, tambah zikir ba'da sholat sudah 5, sudah 10 Bu. Oke. Berarti masuk itu juga, Ustaz? Sudah masuk. Sudah masuk itu. Berarti sudah masuk. Berarti otomatis ketika kita melakukan zikir-zikir itu berarti sudah insya Allah Sudah dibangunkan hitungan rumah, 10. Ustaz, ya? Iya, yang dibangunkan rumah di surga itu. Oh, nggih, alhamdulillah nggih. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut lagi 2 di Zoom, monggo. Resen dulu. Raise hand, silakan Anam menghidupkan mic-nya. Bapak Anam. Ya.
nafas akhirnya. Nggak dengar, mungkin Bu bisa beralih. Ya, bisa ke Ibu Ica. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Ustaz, saya mau nanya. Jadi kan orang tua saya itu, orang tua sama kakak saya udah nyuruh saya untuk nikah mulu. Cuma di sini kan emang setiap saya ta'arufan tuh selalu Gagal. terkendala sama manhajnya yang belum jelas gitu. Ini daerah Terus, mana sampai terkendala ketika ibu manhaj? saya tahu, Jakarta. Jakarta. Terus? Apa namanya, kakak saya kan emang dia Ustadz NU lah ya. Cuma apa sih, dia jadi bilang ke orang tua saya ini, ke ibu saya terlalu milih-milih gitu. Jadinya ibu saya tuh marah sama saya gitu, karena saya setiap dikenalin sama teman saya gitu yang emang belum ngaji, belum paham. Iya. Terus pokoknya saya dicekapnya jadi pemilih lah gitu, milih-milih, makanya belum nikah gitu. Terus apa sikap saya gitu untuk yang apa tepat gitu untuk nyampain ke orang tua saya sama kakak saya. Ini sudah umur berapa? 26 ya, 26 mau jalan 27. 27. Ya masih inilah. Cari aja sesuai inilah keinginan yang semanhaj gitu. Karena agak ini nanti ya, resiko kalau ngambil beda pemahaman nanti banyak konflik gitu. Jadi nggak tenang lagi berikutnya. Tinggal pahamkan saya pada orang tua. Yang penting kayaknya tidak perlu tampakkan, tidak perlu tampakkan. Kamu pilih yang ngaji gitu ya. Bilang aja ini jodoh baik gitu. Itu aja. Orang tua kayaknya problemnya di situ, apalagi masalah kakak yang lebih paham agama gitu ya. Jadi tunjukkan saja dapat jodoh yang bagus gitu. Maunya? Tapi orang tua saya bilangnya tuh ya udah sih, yang penting sholat gitu, yang penting sholat, nggak usah terlalu milih-milih gitu. Cuma kan di sini saya melihat orang tua saya ya emang broken home gitu, maksudnya emang melihat sejarah orang tua saya nggak baik. Dia ya sama sebelumnya pun sama suaminya sampai berapa kali gitu kan, sama guru ngaji, cuma ternyata kan memang kayak gitu. Jadi saya emang benar-benar dari situ juga, jadi saya benar-benar milih tuh yang benar-benar manhajnya udah sesuai gitu, yang akidahnya sudah kuat gitu. Cuma qadarullah memang ujiannya mungkin Belum dapat. Kendala ini, iya maksudnya di kendalanya selalu di manhajnya belum jelas gitu. Kalau enggak milih standar minimal. Milih standar minimal, nggak usah terlalu ngotot harus tinggi-tinggi gitu yang sudah ngaji ini benar gitu. Yang penting mau ngaji aja deh gitu. Iya betul. Iya. Oh, ya, syukur. Satu lagi boleh? Iya. Nanya. Saya kan nggak tinggal sama bapak saya dari kecil gitu. Cuma yang terakhir yang saya dengar dari saudara saya, beliau itu ikut Syiah gitu Ustadz. Ikut ngaji Syiah. Nah itu kalau dan saya sekarang nggak tahu beliau di mana. Terakhir tahu katanya ikut istrinya di kampung gitu, cuma nggak tahu di mana tempatnya. Itu nanti ketika saya menikah harus saya carikah itu untuk jadi wali? Iya, itu tuntutan KUA malahan. Suruh cari itu. Ya. Masih wajib. Iya, karena masih hidup, iya KUA akan tanya. Kan nanti KUA yang mengatur itu. Insyaallah. Iya. Gitu ya? Oke, syukran Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Baik, baca lagi lewat ini chat, ada nggak 2? Ada Ustaz. Sebentar Ustaz. Bismillah, bagaimana menyikapi ayah yang selingkuh dan ibu sudah mengetahuinya namun beliau diam? Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Harus ada pengingkaran kemungkaran gitu kalau orang tua selingkuh. Bisa jadi beritahu pada pasangannya, karena masalah ini nanti suatu waktu akan terbongkar juga gitu. Kalau memang ada masalah untuk bongkar, diberitahu saja.
Yang penting punya bukti yang jelas gitu, tidak asal menuduh. Wallahu a'lam. Terus chat lagi ya. Bismillah, Ya. izin bertanya Ustadz. Rasul sebelum tidur membaca Rasul sebelum tidur membaca 3 qul dan ayat kursi, kemudian meniup telapak tangan beliau lalu Ya. mengusap ke wajah dan tubuh beliau. Apakah ini sahih? Dan jika sahih, kita ikut mengerjakannya ketika akan keluar rumah, bukan sebelum tidur seperti yang dicontohkan. Apakah kita melakukan bid'ah? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, tempatkan pada tempatnya ya kan, disuruh sebelum tidur ya sebelum tidur. Jadi disuruh itu ayat kursinya bukan 3 qul tadi ya. 3 qul itu baca sendiri. 3 qul nanti dibaca ayat kursi itu terpisah. Jadi 3 qul sendiri, nanti ayat kursi itu hadisnya sendiri. Ayat kursi cuma dibaca ayat kursi saja. Namun kalau 3 qul tadi caranya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sambil mengumpulkan telapak tangan seperti ini. Ya, di sahih dari Aisyah ya. Ya, terus ditiup. Lalu bacakan Al-Ikhlas, lalu Al-Falaq, lalu An-Nas. Sudah. Lalu diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ulang lagi cara seperti ini, dikumpulkan lagi, ditiup, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian usap lagi. Ya, lalu yang ketiga juga sama, ya baca ditiup dulu, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusap lagi. Sudah 3 nih. Kalau ayat kursi cuma baca sendiri saja. Ya, satu lagi lewat chat. Baik Ustaz. Pertanyaannya agak panjang Ustaz. Cerita panjang itu ya. Iya Ustaz. Iya, baca coba, kasihan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustaz dan keluarga serta kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Ya. Ustaz izin bertanya, saya menikah ta'aruf seiring berjalannya waktu, barulah saya tahu suami ternyata temperamen. Kejadian pertama, di awal menikah suami dengan mudah mengatakan, saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Niat suami menakut-nakuti waktu itu Ustaz, kemudian suami menyesal dan minta rujuk. Kejadian kedua, kemudian selang beberapa waktu suami mengatakan hal kasar dan memukul barang serta mengumpat. Karena hal ini saya mengatakan kepada suami, silahkan ambil uang mahar ini dan pergi. Apakah ini sudah jatuh hulu? Suami mengatakan tidak ada niat, tetapi suami mengatakan kepada ibu saya bahwa sudah tidak sanggup mendidik putri ibu. Selang beberapa hari menyesal dan minta rujuk. Kejadian ketiga, beberapa bulan lalu suami melakukan kekerasan verbal dan fisik. Saya minta cerai dan mengatakan memang sudah tidak ada yang perlu dipertahankan, yang penting akte cerai apanya? Yang penting ada akte cerai mungkin ya. Terus? Iya, akte cerai. Iya itu Ustaz. Iya sampai situ Ustaz. Nah, ini berarti dia punya masalah keadaan suami ya. Kalau memang nanti coba ditimbang-timbang dulu tentang masalah dia putuskan cerai tadi. Kalau masih bisa perbaiki. Namun saya yakin suami masih punya kekurangan dari sisi mungkin nggak dekat dengan majelis ilmu. Kalau dekat dengan majelis ilmu, temperamen tadi bisa dikendalikan tuh. Dia bisa kontrol. Ya, tidak mudah-mudahan ingin nakut-nakuti sedikit-sedikit kalau ada masalah, saya ceraikan kamu ya. Nah, kalau orang yang sudah ngaji, terus dia paham tentang masalah hukum cerai, dia akan kendalikan itu. Oh, yang ini saya nggak pantas nih ucapkan ini dulu ya. Oh, ini saya tahan dulu ya. Nah gitu. Jadi nggak akan keluar berulang kali sampai keluar kata-kata kasar seperti itu. Adapun tadi yang kembalikan, ini istri kembalikan maharnya terus bilang anggap selesai itu urusan mereka, itu bukan khulu. Khulu setahu saya cuma lewat pengadilan saja. Ya, maka tidak dianggap sebagai gugatan cerai dari istri tadi. Jadi kalau pengen resmi ya cuma ada di pengadilan agama, kemudian nanti diurus langsung secara resmi. Nanti ada kompensasi yang dibayarkan oleh si wanita ketika dia gugat cerai. Jadi kalau memang tidak ada kata-kata cerai selama ini, ya walaupun cuma marah, terus bertengkar, terus satu keluar rumah, satu pergi lagi, minta maaf lagi. Kalau tidak ada kata-kata tegas seperti ini, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, maka tidak dianggap talak. Karena kita sudah bahas di dalam masalah talak itu adalah talak itu berupa lafaz ya, lafaz yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Kalau memang talaknya diucapkan seperti itu maka dianggap jatuh talak walaupun dalam keadaan emosi berat. Walaupun dalam keadaan emosi berat, dia dalam keadaan sadar ucapkan maka dianggap jatuh talak. Sampai pun dia dalam keadaan bercanda dianggap juga jatuh talak.
Salasun hizluhu najid wa hazluhu najid. Ada 3 hal yang serius dan bercandanya itu sama saja. Ada talak, ada rujuk, dan ada nikah, ada talak, dan ada rujuk. 3 hal ini. Maka selama itu sadar diucapkan kalimatnya jelas, maka jatuh talak. Kalau tidak ada seperti ini, maka tidak dianggap jatuh talak. Adapun tadi yang ditanyakan tentang khulu' itu masih belum dianggap khulu' karena belum diurus di pengadilan. Ya. Baik, sebentar saya baca lagi dari YouTube dulu. Siap-siap nanti yang di Zoom juga ya, tunggu. Ustadz, bagaimana saya harus menghadapi suami yang suka cat perempuan lain? Nah, ini perlu diingatkan, kalau tidak ada perlu apa-apa, apalagi di sini kok tidak perlu, terus kata-katanya mesra, apalagi dia ketemu dengan teman-teman reunian, dia ketemu dengan teman-teman sekolah, bisa jadi ada mantannya di situ. Ingat, ini bahaya. Dengan yang masih punya hubungan dekat saja, ipar saja, Nabi SAW ingatkan, al-amu al-maut, ipar itu maut. Apalagi ini dengan yang tidak punya hubungan apa-apa terus mesra-mesraan. Dengan ipar saja bisa terjerumus dalam zina. Apalagi kalau mesra-mesraan dengan perempuan lain. Maka boleh saja dia jawab cat, tapi memang ada perlu. Kepentingan saja gitu. Ya. Ya kebetulan ini teman kantornya, atau mungkin tetangga, atau mungkin kenalan. Ya. Ada hal-hal penting saja. Kalau tidak ada hal penting nggak boleh. Apakah perlu menyekolahkan anak perempuan sampai tinggi hingga sarjana? Pentingkat titel untuk anak perempuan. Biasanya buta ilmu syar'i. Belum tentu buta ilmu syar'i ya. Ada yang dia sarjana, dia punya kemampuan berpikir bagus gitu, sehingga dia juga bisa pelajari ilmu agama gitu. Jadi jangan mengecilkan orang-orang yang sarjana sampai dianggap tidak paham ilmu agama, keliru. Saya bisa buktikan banyak nih. Ya, termasuk para akhwat ya. Banyak yang sudah buktikan mereka walaupun kuliah sampai sarjana tetap masih mementingkan ilmu agama juga. Kan tergantung orang masing-masing, manage waktu bagaimana. Dan belum tentu juga dianggap ya selalu jadi baik, berhasil kalau anak putri dipondokkan. Belum tentu juga. Jadi jangan kecilkan orang yang belajar ilmu dunia, belajar ilmu agama gitu. Karena memang dia punya kepentingan di situ. Misalnya dia jadi perawat, jadi dokter gitu. Ya, atau ada khusus misalnya dia jadi seorang psikolog gitu. Yang ini butuh juga perempuan di situ. Mungkin tinggal gimana manage waktu untuk belajar agama juga gitu. Bagaimana bisa? Ya orang tua yang motivasi. Yang salah adalah orang tua tidak pernah motivasi dalam masalah agama, cuma ngurus hal dunia saja gitu. Nah, itu yang salah. Ustadz, bagaimana caranya menghadirkan kebaikan dalam keluarga? Masukkan ilmu agama di tengah-tengah keluarga. Barulah nanti bisa terwujud keluarga yang penuh kebaikan. Ada telepon? Ya silakan. Hah? Belum, sebentar saya tanya dulu, kalau ada telepon masuk. Pak Ustadz mau nanya, maaf di luar tema, bagaimana hukum menabung di bank konvensional guna mempermudah transaksi? Kalau cuma sekedar itu saja boleh, karena darurat. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih mengadakan acara 100 hingga 1000 hari dan lain-lain untuk orang yang tua yang telah meninggal dunia? Ya jelas itu tidak ada tuntunan, namun kita ingat ya, kita tahu teori namun cara bersikap berbeda. Karena ada yang tahu itu salah, namun dia kalau bersikap di tengah keluarganya, dia langsung meninggalkan atau dia tidak hadir, dia punya risiko besar, mudaratnya lebih banyak. Namun ada memang yang tipenya kalau tidak hadir tidak masalah, maka lihat keluarga masing-masing. Atau ini berlaku juga pada tetangga, ya lihat tetangga masing-masing. Baik, saya angkat dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Silakan, iya bisa langsung fokus ke telepon, tidak dengar siaran, monggo. Oh iya, iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya. Ini langsung ya Pak? Iya, monggo. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, sebelum menikah saya ingin memulai usaha peternakan bebek petelur dan pedaging. Ya. Hasil dari usaha akan saya gunakan untuk modal menikah, menafkahi istri, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, yang jadi pikiran saya Pak Ustadz,
hukum bebek dalam agama Islam itu halal atau haram ya Pak Ustadz? Hukum apa? Hukum bebek Pak. Bebek ya kan? Halal. Ya. Halal ya Pak? Halal, Masya Allah. Antum bekerja yang halal itu. Apa yang dibingungkan dari bebek? Ya saya masih awam Pak Ustadz. Soalnya kan bingung kalau bebek. Kalau kayak ayam, kambing atau sapi kan jelas Pak. Iya sama, Saya tahu bebek halal. sama dengan ayam juga halal. Halalan Sama ya, thayyiban. Pak? Sama, saya senang makan bebek kok. Kalau untuk alasannya Pak, kenapa dihalalkannya Pak? Karena hukum asalnya makanan itu halal sampai dalil yang mengharamkannya. Ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka sama seperti hewan-hewan yang lainnya juga. Oh begitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya udah paham sekarang Pak. Jadi mudah-mudahan usahanya tambah berkah, bisa segera menikah dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Jadi baik, saya kembali ke Zoom, silakan dua lagi. Nah, dari resen atau dari chat Ustaz? Resen dulu dua, baru nanti chat dua lagi. Oh, nah. Silakan Ummu Zahra Romaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Iya, waktu itu saya sempat nanya soal baca surat Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Iya, baca Bagaimana surat kalau Al-Quran. misalnya biasanya kan kalau ada pengumuman di masjid itu selalu terakhir mari kita baca Al-Fatihah gitu, itu juga termasuk nggak nyampe ya Ustaz? Tidak nyampe. Oh, berarti kita nggak usah baca sesuai apa namanya? Kalau mau, gitu. ini kan mau tujuannya kirim pahala pada mayit kan Bu? Iya, Iya kan? Kan tidak hanya fokus pada satu amalan itu. iya. Ada doa, ada minta ampunan, ada sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, ada jalin silaturahim, ada jalin hubungan yang baik dengan orang yang telah meninggal dunia itu dari teman-temannya gitu. Atau penuhi janji atau wasiat, banyak amalannya gitu. Salahnya kita adalah kita terlalu fokus pada satu amal, sedangkan amal ini belum tentu ada dalilnya. Kenapa tidak fokus pada banyak amal sekalian yang itu semuanya ada dalil? Paham ya? Baik. Hmm. Paham Ustaz, paham. Satu lagi bisa. Iya, silakan. Kalau acara 7 bulanan itu ada diperbolehkan menurut syariat atau 4 bulan aja ya Ustaz? Mau 4 bulanan, 7 bulanan, 9 bulanan nggak perlu Bu, nggak perlu. Oh gitu. Iya. Untuk apa tujuannya? Iya, nggak ada dalil. Kalau ada tuntunannya, ada tuntunannya. Langsung. Iya tahu. Kalau ada tuntunannya dan ingin kehamilannya lancar, kita dengan amalan kayak gitu dulu itu sudah ada sahabat-sahabat yang melakukan semestinya. Tapi yang kita tahu di zaman dulu itu cuma pas kelahiran saja baru mereka punya amalan. Si Rumaisah itu Ummu Sulaim ya dengan suaminya Abu Thalhah itu punya putra, langsung bawa di hadapan Nabi. Ya, bawa hadapan Nabi. Ini setelah melahirkan loh ini Bu. Terus dikasih nama, ditahnik ya. Diberi nama ya, terus ditahnik, didoakan gitu. Itu cuma kita tahu setelah lahir. Jadi tidak dikenal ketika Rumaisah atau Ummu Sulaim itu hamil terus ada acara 4 bulanan, 7 bulanan, nggak ada. Oh, baik. Cuma setelah melahirkan saja. Soalnya setelah melahirkan ya Ustaz. Soalnya di sini banyak beredar seperti itu, jadi saya manut aja tuh sama orang tua dulu. Iya kan belum tentu yang ada di masyarakat, beredar di masyarakat, sudah mentradisi kan belum tentu benar. Kalau ibu nggak percaya, tanya aja deh sama orang Arab gitu. Kalau ada kenal orang Arab, mereka nggak kenal kayak gini, cuma Indonesia aja ini, made in Indonesia. Iya baik, Ustaz, percaya. Iya.
Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi Nah, silakan Lukman Hari Mulia. Lukman Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sahur. Sahur, iya. Ya. Kalau misalnya makanan atau minuman di mulut, terus azan udah berkumandang, gimana itu? Azannya tepat waktu enggak? Iya, tepat waktu. Tepat waktu. Berarti dimuntahkan apa yang ada dalam mulut? Dimuntahkan. Iya, Imam Nawawi katakan kalau sudah masuk fajar subuh, jika ada yang ada dalam mulut, maka dimuntahkan. Kalau dilanjutkan untuk ditelan, batal puasanya. Dalilnya Al-Baqarah ayat 187. Satu lagi, Ustaz. Iya, dalilnya nanti Al-Baqarah 187. Ya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Tsumma atimus siyama ila lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Maksudnya adalah terbit fajar subuh. Tadi makanya saya tanya, tepat waktu enggak? Berarti azan subuh. Ya, kalau sudah datang azan subuh, aktivitas makan dan minum tidak boleh lanjutkan lagi. Jika dilanjutkan puasanya batal. Terus? Iya. Satu lagi, Ustaz, boleh? Iya. Untuk tambah semangat ketika belajar gimana ya? So, sering hilang motivasi gitu. Kalau apa? Untuk meningkatkan semangat ketika belajar ilmu agama gitu. Gimana? Coba diperjelas lagi. Ada cara atau kiat-kiat. Cara atau kiat-kiat ya. Untuk meningkatkan semangat ketika belajar ilmu agama. Meningkatkan semangat untuk belajar ilmu agama, Ji. Iya, benar. Tinggal di mana sekarang? Saya Jakarta. Itu sudah banyak majelis pengajian. Kan masalah lingkungan PSBB aja. PSBB kan online. Iya sih. Online, alasan apa? Paket lagi. Tapi saya sering ya memang harus dipaksa. Hilang motivasi gitu. Iya, hilang motivasi ini yang harus dipaksa lagi. Kadang kita harus paksakan diri. Karena nggak ada jalan lain. Kalau mau tunggu normal lagi, PSBB saja belum tahu berakhirnya kapan. Pak Adi saja masih perpanjang lagi PSBB itu. Iya, benar. Iya, mau tunggu sampai kapan lagi? Mau tunggu, nanti tunggu ini lagi baru saya ngaji. Kalau sudah normal aja, offline aja. Ya offline saja masih belum jelas, apalagi Jakarta. Kalau jenengan tinggal di Gunung Kidul, mungkin saya bisa jawab. Ada majelis di Gunung Kidul, sudah dibuka. Iya. Jadi kadang harus paksakan diri, mungkin ada motivasi dari teman, terus tambah lagi dengan doa gitu ya. Jangan terus keenakan dengan futur, dengan rasa malas, nggak boleh. Kalau dimanjakan terus, saya sekarang nggak apa-apa lah, besok aja itu. Oh kayak gini nanti nggak akan pernah semangat untuk belajar. Gitu ya? Iya. Ya, paham Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari chat silakan. Nah, Ustaz. Bismillah, Ustadz. Ahwan bagaimana menyikapi rasa takut ketika sesudah menikah? Rasa takut ketika sudah menikah, terlebih masalah finansial. Soalnya Ana sedang ta'aruf, tapi ikhwannya pas-pasan. Cuman ortu Ana khawatir antara yakin dan tidak yakin dengan ikhwan tersebut. Bagaimana, Ustadz? Yang jelas cari yang sekufu saja. Kuncinya itu cari yang sekufu. Gitu ya. Kalau dapat yang sekufu aman. Kalau tidak dapat yang sekufu, nah itu jadi biang masalah nantinya. Jadi misalnya gini, standar, saya gambarkan kayak gini. Si akhwat ini standar hidupnya seperti ini ya. Dia tahu kehidupan sehari-harinya gitu. Ya, taruhlah orang tuanya mampu gitu. Kalau dia dapat ikhwan yang biasa dan ini tidak sekufu yang ada ya, akhwat ini nanti banyak nuntut. Kasihan si ikhwan. Ada saya kenal beberapa masalah kayak begini gitu. Karena memang dia tidak pandang dari sisi ini ya. Kadang
tidak pada dari sisi sekufu ini akhirnya menyesal ketika jalani. Walaupun ada yang mau menerima, ya mungkin 1-2 saja sedikit. Ya, keadaan akhwatnya mampu, dia dapat hewan yang biasa, akhirnya dia mau hidup biasa, ada tapi sedikit dibandingkan dengan yang mau yang sekufu. Makanya saran orang tua boleh diikuti di situ. Orang tua sudah pandang, oh kamu keadaannya kayak gini, kalau kamu dapat ikhwan yang biasa, kasihan nanti kamu belum bisa jalani gitu. Jadi timbang-timbang dulu yang sekufu dan sesuai saran orang tua tadi. Satu lagi dari chat. Nah, Ustadz, sebentar. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah mahram persusuan itu berarti boleh saling berjabat tangan dan melihat rambut syahwat? Bagaimana jika ternyata ibu yang menyusui ini lupa berapa kali telah menyusui anak saudaranya? Apakah tetap jadi mahram syahwat dan ikhwan sepersusuan ini? Jazakallahu khairan. Nah, harus pokoknya dipastikan 5 kali itu ya. Itu minimal 5 kali tadi. Lebih dari 5 kali berarti sudah jadi anak sepersusuan gitu. Tentang masalah sepersusuan ini cuma dalam masalah mahram, tapi bukan dalam masalah nafkah. Kalau dalam masalah mahram berarti kalau sama mahram gimana auratnya? Ya, sama mahram kan misalnya ayah dengan anak putri kan bisa saling memandang untuk masalah jilbabnya, dia tidak perlu ini karena masih mahram. Jadi seperti itu perlakuan dengan sama mahram tadi. Wallahu a'lam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Bila seorang yatim piatu, bentar ada yang dari Ustaz, harus bagaimana ya menyikapi keluarga yang kekeh dengan harus mengadakan tahlilan dan bahkan sesajen padahal sudah diingatkan. Nah ini tadi saya seperti sampaikan tadi ya, perlu banyak-banyak sabar dan lihat keadaan orang tua seperti apa. Ada telepon? Angkat. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya. Ya. Jika seseorang akhwat itu merasa berat gitu pulang ke rumah karena di rumahnya itu ada kakak iparnya dan si akhwat itu merasa terbatasi gitu aktivitasnya. Padahal ia juga ingin ketemu dengan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya gitu. Bagaimana ya Ustaz nasihatnya? Apa akhwat ini tinggal satu rumah dengan orang tua atau tidak? Dengan kakak ipar tadi? Kakak ipar itu satu rumah Ustaz, tapi si akhwat itu ada kos gitu Ustaz, masih mahasiswi. Jadi memilih tinggal di kosnya daripada di rumah karena di rumahnya itu ada kakak iparnya yang tadi. Kalau dia di rumah tinggalnya di mana? Satu rumah gitu Ustaz. Satu rumah, satu kamar mandi juga gitu. Gimana Ustaz? Kalau misalnya hidup di satu rumah, berarti dengan kakak iparnya tadi itu juga dengan fasilitas-fasilitas juga sama. Nanti dapurnya sama, kamar mandinya sama, gitu, satu lantai, gitu ya? Iya Ustaz. Nah itulah repotnya di situ. Iya makanya jadi merasa. Iya meminimalkan untuk tinggal di situ berarti. Walaupun mungkin pingin tinggal dengan orang tua kita tahu, tapi itu tadi nanti di dapur ketemu, di kamar mandi cuma satu ketemu gitu. Ini sama persis seperti yang tadi pagi ada yang nanya saya. Dia bahkan dengan kakak dan adiknya itu, dengan ipar semuanya. Satu lantai, satu kamar mandi, kadang buka aurat gitu, dan mereka nganggap itu rukhsah. Saya bilang itu bukan rukhsah. Saran saya kalau ini sudah berkeluarga ini, saya sarankan pindah. Gitu, kalau jaringan ngekos aman tuh pas di kos. Mau balik yang baru jaga-jaga, boleh pulang. Orang tua umurnya sudah lanjut gitu Ustaz. Pengen juga tinggal sama orang tua gitu. Iya, tapi resiko kayak gitu, kecuali sarankan pada kakak ipar cuma punya rumah sendiri gitu, terus jaringannya nanti rawat orang tua. Oh, gitu ya Ustaz. Kan berat. Iya Ustaz. Mungkin sarannya bisa jadikan kos dulu, nanti kakak ipar sama saudara yang jaga.
Kalau memang sudah selesai kos, kemudian jenengan sudah nikah, bisa tinggal sama orang tua. Tetapi ya tidak satu, kalau bisa tidak satu dengan kakak ipar, satu rumah. Oh, begitu ya Ustaz. Iya. Jadi apakah termasuk itu bakti kepada orang tuanya gimana ya Ustaz? Kan bakti pada orang tua bisa tetap dijenguk, tapi kan jaga ini ya, jaga jarak dengan masalah ini ya, bergaul dengan orang di rumah ya. Jenengan harus lebih ketat untuk pakai jilbab, karena kakak ipar kan tetap harus pakai jilbab. Iya Ustaz. Iya. Iya. Gitu ya? Iya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ada satu lagi lewat YouTube. Bila seorang yatim piatu yang bekerja sebagai TKI untuk menghidupi diri sendiri, apakah hasil yang didapat sebagai harta haram? Tergantung pekerjaannya. Tapi ini saran saya, kalau ini di luar negeri mungkin bisa ditimbang-timbang ya. Kalau dia belum berkeluarga mungkin aman ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, timbang-timbang lagi nih ya, jauh dari suami. Kemudian yang kedua, kalau dia dalam keadaan punya orang tua ya, bisa ngurus orang tua. Namun kalau yatim piatu, masalahnya adalah ketika dia pergi safar saja, ditemani mahram ataukah tidak. Itu saja kuncinya. Ya, satu lagi telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Abdillah di Lampung. Abu Abdillah di Lampung, ya silakan. Iya, ini Ustadz mau nanya. Waktu kemarin itu saya dengar ceramah. Ya. Kata Ustadz itu bahwa ayat-ayat Al-Quran ini termasuk di dalam ayat-ayat asma dan sifat Allah itu ayat-ayat yang multi tafsir. Ya. Apa itu benar ya Ustadz? Tidak. Iya. Tidak benar. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Asmaul Husna itu sangat-sangat jelas, Pak. Yang bilang multi tafsir, dia harus datangkan maksud gitu. Apa maksudnya? Tapi kalau dinyatakan Asmaul Husna maknanya jelas nggak? Jelas banget. Ya, kalau misalnya dikatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas ars, sudah jelas. Nggak bisa dibilang multi tafsir gitu. Gitu ya? Iya, karena waktu pembahasannya itu memang pembahasan tentang Asy'ariyah, Ustaz. Kalau Asy'ariyah, iya dia mengatakan multi tafsir, namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Oh iya. Gitu nggih? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan. Nah, yang resen Ustaz boleh? Resen bisa 2 ya, silakan. Nah, Anam, silakan Anam. Kalau nggak ada Afifah, silakan Afifah. Afifah. Umu Cinta selanjutnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Anda mau bertanya tentang bangun kuburan Ustaz. Bangun kuburan. Ya, jadi Ibu Anani kan 5 bersaudara. 2 kakaknya kafir. Ya. 2 kakak Jadi, kafir. Iya. Jadi kan orang tuanya yang perempuan baru meninggal. Ortunya non muslim. Muslim Ustaz. Terus? Jadi alhamdulillah Ibu Ana setelah anak kasih tahu mau kalau kalau di kuburan nenek nanti nggak usah dibangun, nggak usah dikeramiin. Iya. Tapi kakak-kakaknya ini karena yang 2 lagi kan juga walaupun dia muslim tapi dia belum ngaji dan pengennya tuh tetap dikeramikin kayak kakek. Iya. Terus? Sedangkan yang 2 lagi yang kafir itu ngikut aja Ustaz. Jadi harus gimana Ustaz? Itu masalah rembuk satu keluarga. Harus ada yang bisa melobi, tidak perlu dikeramik. Gitu. Kalau tidak bisa seperti itu dirembuk pasti ada konflik.
Misalnya ini ya, tadi ada satu orang yang usulkan gitu, satu orang tetap ngotot gitu. Pasti dua yang tadi bilang, enggak kayak gitu dong, tetap di keramik dong, kayak bapak sudah di keramik kuburnya gitu. Konflik tetap. Karena yang dua nggak ngaji. Kecuali kalau dua ngaji, lawan dua non muslim, satu ini sudah ngaji lagi, tiga berarti ngajinya aman. Nah, sehingga nanti timbang-timbang. Jadi saran saya dirembuk dulu baik-baik. Kalau kemungkinan terburuk nanti Ustadz, itu gimana Ustadz? Kalau misalkan nanti tetap yang keluarga besar ini tetap pengennya dikeramiin gitu Ustadz, biar adil gitu Ustadz. Karena juga di kampung itu yang muslim ini minoritas Ustadz. Berarti yang bilang tidak di keramik mengalah daripada jadi konflik lebih panjang. Oh ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum, Allah yubarik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi dari Resen. Maaf, Anam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana ingin bertanya, Ana ini mempunyai suami aparatur negara. Kemudian Ana sudah menikah selama 7 tahun, kemudian mempunyai 3 orang anak. Yang ingin saya tanyakan, ibu Ana ini seorang janda. Yeah. Terus setelah menikah, saya belum sempat mengikuti suami saya di tempat dinasnya. Ibu Ana ini setiap ingin Ana tinggal selalu menahan untuk cucunya agar ditinggal bersama ibu Ana. Ana ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz agar Ana bisa berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada suami Ana. Kalau kondisi kalau kondisi kayak begini kayaknya harus ada yang dikalahkan, Bu. Ibu tinggalkan orang tua, ikut suami, atau ikut suami tinggalkan orang tua. Kayaknya nggak bisa dikompromikan deh. Iya, Ana berpikirnya ingin mengikuti suami, cuman suami di luar kota terus berarti? Ibu Aim. Suami? Iya. Suami di luar kota terus, Bu? Iya, di luar kota. Di luar kota ya? Iya. Tapi setiap tahun selalu pulang nengokin anak-anak di rumah. Kalau seandainya ibu ikut, ibu Ana ikut, beliau tidak berkenan, tidak mau. Maunya cucunya harus ditinggal bersama neneknya gitu. Nenek sama siapa di rumah selain dengan ibu? Sendiri, Ustaz. Tidak ada yang lain? Iya, tidak ada. Soalnya kalau ibu sudah menikah tetap kewajiban yang besar ikuti suami ya, Bu? Iya. Nah, makanya saya ingin bertanya sama Ustadz bagaimana. Saran saya ya ikut suami sih, saran saya tetap. Tapi nanti sekali-sekali ibu pulang jenguk orang tua. Iya. Baik. Tinggal komunikasikan dengan orang tua baik-baik. Baik, Ustaz. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat chat silakan Om. Naam Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana seorang istri harus bersikap di mana seorang suami selalu menomorsatukan ibunya dalam segala hal, baik urusan anak, urusan rumah tangga, kadang-kadang jadi merasa sedih sendiri. Dan ini ada pertanyaan lain yang setema Ustadz, bagaimana jika istri menuntut ingin diperhatikan dan istri marah karena suami nggak perhatian apa berdosa istri tersebut Ustadz? Iya, dua-duanya hampir mirip ini. Sebenarnya yang satu itu suami terlalu perhatian sama orang tua. Sebenarnya saya nilai suami yang belum bisa mengatur waktu dengan baik antara istrinya dengan orang tuanya gitu. Harusnya ini keadaan yang berbeda ya. Orang tua tetap diperhatikan, tetapi istri juga tetap jadi prioritas karena dia sudah bawa anak orang itu gampangannya.
Masa dia perhatikan orang tuanya, tapi istri yang dia tarik dari rumah orang tuanya, orang tua si istri, itu tidak dia urus juga. Kan nggak adil di situ. Kalau mau ya sudah, ngurus orang tua, istri nggak usah diurus gitu. Itu paling ekstrimnya ya. Tentu saja kan tidak. Maka dia harus bisa seimbangkan antara gimana hubungan dengan orang tua tetap terjaga, atur itu baik-baik, kemudian atur juga untuk istri gitu. Tugas jadi suami kayak gitu. Ya, kalau sini dia cuma posisinya sebagai anak aja, berarti anak untuk orang tuanya, sedangkan untuk istrinya dia tidak jadi suami untuk istrinya. Nah, jadi suami harus pintar memanage seperti tadi. Ini kapan ya saya dengan orang tua saya, kapan saya dengan istri saya. Dua-duanya harus balance gitu. Jangan pentingkan salah satu, istri merasa tidak terurus. Atau dia pentingkan istri, orang tua tidak terurus. Kan bisa dibagi. Posisinya seperti itu. Mungkin nggak mungkin. Dan memang berkeluarga kayak gitu rumitnya. Ya, siapa suruh kita mau ngambil jalan untuk menikah, untuk berkeluarga gitu. Sampai-sampai kan dimotivasi untuk menyempurnakan separuh agama. Karena memang masalah yang perlu di-manage itu berat. Dia bukan manage untuk dirinya saja, dia manage untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Ini lagi-lagi. Nah, itu harus dipikirkan. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Nah, Ustaz. Bismillah Ustaz, sejak saya menikah, suami masih tinggal bersama ibu saya yang janda. Ibu saya sakit, jadi emosinya naik turun sehingga saya sering ikut emosi dan tidak sabar. Kadang sampai ke suami pun saya jadi tidak sabar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kadang saya bingung harus melayani ibu saya, tapi saya jadi menomorduakan suami saya. Saya punya kakak laki-laki 3 dan kakak perempuan 1 yang sudah berkeluarga semua. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Tetap kontrol emosi itu baik-baik. Ya, cuma masalah kontrol emosi saya. Mungkin karena emosi ini karena menghadapi masalah berat ya, dia ngurus suami, ngurus orang tua, mungkin ngurus orang tua lebih berat lagi gitu ya. Nah, itu perlu dikontrol, perlu dikendalikan ya. Kalau memang dalam keadaan emosi, lakukan kiat-kiat ketika lagi mau marah, baca ta'awudz, ya ubah posisi duduk, segera ambil air wudhu, diam gitu ya. Nah, entas baca ta'awudz tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukan semuanya dan urusannya dimudahkan insyaallah. Baik, terakhir saya jawab dari YouTube. Apakah ada ajaran-ajaran yang sebaiknya saya ikuti dalam desain rumah kami, seperti misalnya arah toilet, menghadap kemana, dan juga tempat tidur menghadap kemana? Tidak ya. Ini sesuai kondisi kamar masing-masing. Kalau toilet cuma masalah tempat untuk buang hajat, mau aman biar tidak terjadi perselisihan di antara para ulama, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kalau itu dalam bangunan tidak masalah untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam, kami cukupkan. Insyaallah besok pagi kita akan bahas temanya masih seputar riba. Saya sudah masuk bahasan riba untuk kajian sekolah fikih muamalat ya, dari harta haram muamalat kontemporer Ustaz Irwandi. Besok malam nanti kita lanjut kembali tentang masalah perceraian dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan perlu diingat, malam itu biasanya saya lebih luang untuk jawab pertanyaannya. Jadi misalnya malam ini belum dijawab, coba tanyakan lagi besok malam, insyaallah saya buka untuk pertanyaan apapun, walaupun tidak ada kaitannya dengan tema keluarga ataupun tema perceraian. Silakan untuk manfaatkan, mudah-mudahan problem-problem yang ada bisa terjawab ya, kalau kami bisa membantu untuk menjawabnya dengan izin Allah. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.